Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok 11 Praktikum Sistem Produksi akan menjelaskan mengenai metode regresi linier. Pertama-tama kita akan berkenalan nih kepada anggota kelompok dari 11. Yang pertama itu ada Padlan Alamsyah dengan NPM 20101, lalu juga ada Rafli Alfianto dengan NPM 20105, lalu juga ada Sultan Fatoni dengan NPM 20118, lalu juga ada Friska Hairunisa dengan NPM 20123, dan saya sendiri, Silvana Alfionita dengan NPM 126. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita itu akan membahas 5 poin. Poin pertama itu mengenai teori regresi linier, poin kedua itu mengenai penjelasan data dan perhitungan regresi linier menggunakan software Excel, lalu yang ketiga itu ada perhitungan regresi linier menggunakan software SPSS, yang keempat itu ada interpretasi hasil regresi linier, lalu yang kelima itu ada output hasil peramalan menggunakan regresi linier selama 12 bulan. Boleh di next, Kang? Nah, kita masuk nih ke bagian mengenai teori regresi linier. Next, Kang. Pertama-tama kita berkenalan dulu nih mengenai si metode regresi linier. Apa sih itu metode regresi linier? Regresi linier merupakan satu cara prediksi yang menggunakan garis lurus untuk menggambarkan hubungan di antara dua variabel atau lebih, di mana si X ini tuh merupakan variabel yang mempengaruhi atau bisa disebut juga variabel bebas, lalu juga ada Y, yaitu variabel yang dipengaruhi, atau bisa disebut dengan variabel tak bebas. Nah, apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan nilai Y. Lalu juga regresi linier ini sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Boleh di next, Kang? Metode regresi linier ini digunakan sebagai metode peramalan apabila pola historis data aktual permintaan menunjukkan adanya suatu kecenderungan menaik dari waktu ke waktu. Bisa dilihat ya, sebelah kanan itu ada sebuah grafik di mana si garis biru itu merupakan diumpamakan sebagai pola historis dari data aktual yang dari waktu ke waktu itu semakin meningkat. Boleh di next, Kang? Lalu di sini juga ada rumus dari si metode regresi, di mana Y topi ini sama dengan A ditambah B dikali X, di mana si Y topi ini merupakan dependent variable, lalu si X ini merupakan independent variable, si A ini intercept atau konstanta, si B ini koefisien regresi yang menunjukkan tingkat perubahan Y apabila X mengambil nilai tertentu. Boleh di next, kan? Selanjutnya, di sini ada menentukan nih, nilai A dan nilai B. Yang pertama-tama kita menentukan nilai B terlebih dahulu, di mana rumus nilai B itu sama dengan N dikali sigma X dikali Y, dikurangi sigma X dikali sigma Y, dibagi N sigma X kuadrat, dikurangi sigma X dikuadratkan. Lalu di sini kita akan mencari nilai A, di mana rumusnya itu ada dua ya, bisa yang pertama itu ada sigma X dikurangi B dikali sigma X dibagi N, lalu juga ada rumus yang keduanya itu si Y bar dikurangi B dikali X bar. Di mana N ini merupakan banyak data, B ini merupakan slope dari persamaan garis lurus, A ini merupakan intercept dari persamaan garis lurus, X ini merupakan indeks waktu atau periode, X bar ini merupakan nilai rata-rata dari S, Y itu merupakan variabel permintaan atau data aktual permintaan, Y bar itu merupakan nilai rata-rata permintaan per periode waktu, atau rata-rata dari si nilai tadi. Boleh dilihat, Kang? Nah, setelah kita mengetahui ini, tadi kan udah ada rumus-rumusnya, juga udah mengenal gitu, apa sih metode regresi linier ini, maka selanjutnya itu kita masuk ke poin yang kedua, yaitu penjelasan data dan perhitungan regresi linier secara manual. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mungkin bisa dilanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Di sini saya Alamsyah akan melanjutkan. Di sini pembahasan selanjutnya mengenai penjelasan data dan perhitungan regresi linear secara manual. Mungkin bisa langsung aja biar lebih jelas kita pindah ke Excel. Nah, bisa dilihat di layar ya teman-teman. Di sini udah tertera. Mungkin bisa dihapus dulu buat contoh perhitungannya. Ah, di sini mungkin masih kosong ya, bisa dilihat. Untuk menghitung dengan metode regresi linear secara manual di Excel, kita membutuhkan beberapa data sebelumnya.
Di sini kita pakai data yang udah ada di kelompok kita. Data yang dibutuhin itu yang pertama periode. Di sini dilambangin X udah ada kita dari periode 1 sampai ke periode 24. Untuk data yang kedua di sini Y demand atau kebutuhan permintaan dilambangkan Y. Di sini kita juga udah dapat datanya dari bulan periode pertama berapa sampai ke periode terakhir 24 kita ngebutuhin berapa. Nah, dari data yang udah ada, selanjutnya kita olah dengan beberapa tahapan. Di sini kita udah jelasin ya. Tadi di materi teori regression juga sudah disinggung, ada mencari A, terus juga ada mencari B, terus mencari forecast-nya, rumusnya udah tertera. Tapi sebelum ke sana kita harus coba hitung dulu untuk menghitung A sama B. Di sini menghitung XY, X pangkat 2 sebelum nanti menghitung A sama B. Nah, untuk perhitungan XY mungkin langsung aja di sini kita pakai rumus X dikali ya. Dihasilkan XY-nya 3,113. Ini biar cepat langsung aja ditarik ke bawah untuk melihat hasil dari periode selanjutnya. Di sini udah selesai, di sini juga udah ada totalnya langsung. Nah, untuk selanjutnya ke perhitungan selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu mencari X pangkat 2. Ini langsung aja. Uh, udah ada nih hasilnya, langsung ditarik ke bawah buat melihat hasil yang lain. X pangkat 2 periode yang lain. Udah selesai, totalnya di X kuadrat ada 4.900 ya. Nah, buat apa sih tadi mencari X-nya terus X kuadrat tuh? Jadi untuk selanjutnya itu digunain buat mencari nilai dari A sama B. Untuk pertama, sebenarnya sudah dijelasin ya di teorinya. Kalau yang pertama kali itu kita mencari B dulu. Rumus B tadi juga udah dijelasin. Mungkin sedikit disinggung di sini bisa dilihat. Rumus B sendiri N sigma X Y min sigma X kali X, sigma Y dibagi N sigma X kuadrat min dalam kurung X sigma X pangkat 2. Nah, mungkin langsung aja di sini udah dimasukin rumus sesuai dengan rumus yang tadi dijelasin untuk mencari B. Di sini ada C28 atau bisa disebut Y dikali dengan B dikali dengan B, terus juga di sini C29 itu X D29 juga tentang Y dibagi dengan C28 kali F29. Di sini C28 di sini tuh total periodenya F29 di sini total dari ataupun hasil perhitungan X pangkat 2. Maka dihasilkan dari B sendiri sebesar min 7,20. Terus selanjutnya karena nilai B udah ketemu, kita lanjut ke perhitungan mencari nilai A. Nah, nilai A sendiri bisa dilihat di rumusnya di sini ada A sendiri karena tadi udah ketemu sigma Y dikali sigma X pangkat 2 min sigma X kali sigma XY dibagi N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat. Maka dihasilkan di sini di perhitungan hasilnya sebesar 2969,17. Bisa dilihat ya di sini D29 itu total dari Y demand terus min D31 ini B-nya sendiri terus dikali X total periodenya dibagi total periode 24. Maka dihasilkan 2969,17. Nah, setelah A dan B ketemu, lanjut ke perhitungan selanjutnya. Di sini mencari Y forecast. Karena di Y forecast sendiri untuk rumusnya adalah Y forecast sama dengan A plus B kali periode. Langsung aja kita masukin perhitungan sama dengan tadi apa?
A ditambah B, salah, maaf. A ditambah B kali X. Nah, sebelum kita enter, kita kunci dulu rumusnya untuk yang nggak berubah ya. Di sini D30 sama D31, itu A sama B. Langsung kita enter. Di sini dihasilkan Y forecast atau peramalan di bulan periode pertama sebesar 2962. Untuk biar cepat, langsung aja di periode selanjutnya langsung ditarik ke bawah, maka dihasilkan untuk ya forecast atau peramalan bulan periode selanjutnya sebanyak ini, bisa dilihat di layar. Nah, dan totalnya sebesar 69.100. Untuk selanjutnya lanjut ke perhitungan mencari MSE ya. Nah, sebelum mencari MSE, kita ada tahapan dulu perhitungan Y min Y forecast. Ya, di sini kan udah ada di awal ya dijelasin ataupun dikasih, terus Y forecastnya juga udah ketemu. Jadi tinggal masukin ke rumus saja Y min Y forecast. Hasilnya 151,0. Biar cepat, buat periode selanjutnya tinggal ditarik aja ke bawah, maka dihasilkan segini buat hasil dari Y min Y forecastnya. Nah, untuk selanjutnya di sini perhitungan selanjutnya, tahap selanjutnya mencari ataupun perhitungan Y min Y forecast pangkat 2. Jadi langsung aja ya, hasil yang tadi dibagi dipangkatin 2. Maka dihasilkan segini hasilnya. Lanjut ke periode selanjutnya, tinggal ditarik aja. Oke, di sini udah ketemu hasilnya. Bisa dilihat ya, ada 163969,3. Nah, karena tahapannya udah selesai, cukup udah datanya untuk mencari MSE, maka lanjut ke mencari MSE-nya. Nah, untuk rumus MSE sendiri, di sini rumusnya total dari perhitungan Y min Y kuadrat pangkat 2 dibagi dengan banyaknya periode. Di sini totalnya ini 1639693,3, nah periodenya 24. Jadi tinggal dibagi aja, hasil MSE-nya itu sebesar 68321. Nah, buat perhitungan metode regresi linear secara manual menggunakan Excel mungkin dicukupkan. Nanti untuk lebih jelasnya bakalan dibahas lagi, dianalisis oleh teman saya sendiri. Nah, untuk ini saya cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ataupun dilanjut ke perhitungan SPSS. Kepada Priska Indonesia, saya persilakan. Saya akan menjelaskan tentang perhitungan regresi linear menggunakan software SPSS. Nah, untuk pertamanya, kita hapus dulu. Nah, di sini terlihat bahwa ada variabel X dan juga Y, di mana variabel X-nya di sini itu merupakan variabel dari periode, dan variabel Y-nya ini merupakan data dari demand yang sudah diinput. Jadi, kita akan memasukkan kedua variabelnya ini ke dalam software SPSS untuk dibuktikan apakah perhitungan yang kita sudah hitung dalam Excel ini itu terbukti benar atau tidak gitu. Nah, untuk eksekusinya sendiri kita pertama masuk dulu ke dalam software SPSS. Nah, untuk dalam tab variable view, kita di sini masukin nama-nama variabel yang akan kita input. Jadi tadi kita kan mau input variabel X dan juga Y. Jadi kita di sini di
bagian name kita tulis variabelnya yaitu variabel X dan juga variabel Y. Nah, pada bagian label sini kalian bisa beri keterangan apa arti dari variabel tersebut. Contohnya seperti variabel X yang merupakan periode dan juga variabel Y yang merupakan data demand. Nah, ketika sudah diinput seperti ini, kita langsung saja klik data view. Di bagian tab data view ini, kalian nanti akan memasukkan data yang dari dalam Excel itu ke dalam SPSS ini untuk dihitung. Jadi, data yang dari sini itu, X dan juga Y, di-copy saja. Habis itu, kita masukin ke dalam SPSS. Kalian bisa klik paste pada bagian nomor 1. Nah, ketika sudah diinput seperti ini, kalian bisa klik bagian analyze. Wait. Kalian bisa klik bagian analyze di sini, lalu klik bagian regression. Ketika sudah klik bagian regression, kalian klik linear. Nah, di sini ada keterangan bahwa ada kolom dependen dan juga kolom independen. Apa sih maksud dari dependen dan juga independen ini? Jadi, independen ini merupakan variabel-variabel yang bebas atau kita sebut sebagai variabel X. Nah, di mana kita di sini variabel X-nya itu merupakan periode atau periode atau bulan-bulan yang akan kita input. Jadi, variabel X-nya ini kita masukkan ke dalam kolom independen dan juga dependen ini itu merupakan variabel terikat, di mana variabel terikat itu maksudnya itu variabel yang tidak dapat terikat oleh variabel-variabel lain. Nah, di sini kita dependennya itu merupakan variabel Y, di mana variabel Y-nya ini merupakan data demand. Kita langsung masukin saja. Nah, ketika variabel X dan juga Y-nya itu sudah diinput semua, kita bisa klik OK. Setelah itu nanti akan muncul output seperti ini. Nah, kita fokus utamanya itu pada hasil dari koefisien ini. Di mana kita akan membandingkan apakah persamaan yang dihasilkan dalam SPSS ini itu sama atau tidak dengan hasil yang kita sudah dihitung secara manual di Excel. Nah, di sini kita lihat bahwa angka konstan dari hasil unstandardized coefficient itu sebesar 2969,167 dan juga pada koefisien B dari variabel X atau periode itu merupakan sebesar min 7.200 atau 7,200. Jadi kita lihat apakah perhitungan yang dari Excel tadi itu sama atau tidak dengan perhitungan SPSS. Nah, kalian bisa lihat kalau misalkan dari Excel ini itu dihasilkan sebesar 2969,17 itu merupakan angka A, di mana angka A itu yang berartikan angka konstan. Kita bisa lihat di sini itu berarti udah sama. Berarti kita dapat katakan bahwa variabel A itu sudah sama dengan perhitungan SPSS ataupun manual atau dari Excel. Nah, selanjutnya pada koefisien B ini kita lihat dari SPSS ini dihasilkan koefisien sebesar min 7,2. Kita bisa lihat di sini bahwa dari perhitungan Excel juga dia menghasilkan koefisien sebesar min 7,2. Jadi, dapat dikatakan bahwa perhitungan regresi linear dari Excel ataupun dari SPSS itu sama. Jadi, kita dapat katakan bahwa perhitungan manual secara Excel itu sudah benar. Selanjutnya, saya akan kembalikan kepada Rafli untuk kembalikan kepada Sultan untuk melanjutkan pembahasan mengenai analisis regresi linear ini. Ya, selanjutnya akan saya lanjutkan cara membaca hasil dari sebuah regresi linear yang kita hitung menggunakan metode manual dan metode SPSS. Nah, bisa didapatkan sebuah hasil 2969,17 dan B-nya negatif 7,2. Nah, bisa dikatakan A itu adalah sebuah angka konstan dan B merupakan angka koefisien regresi. Nah, karena diketahui rumus dari regresi linear, yaitu Y sama dengan A ditambah BX, tinggal memasukkan
koefisien A dan B yang sudah didapatkan. Nah, maka didapatkan hasil Y sama dengan 2969,17 dikurang 7,2 dikali X. Nah, metode regresi linear ini digunakan untuk mengetahui demand pada tahun-tahun berikutnya dengan cara mengganti X dengan periode yang akan kita ketahui. Nah, itu saja saya akan berikan kepada teman saya, Rafli. Terima kasih Kang Sultan. Nah, baik di sini saya akan melanjutkan untuk perhitungan hasil peramalan untuk 12 bulan selanjutnya. Nah, di sini untuk 12 bulan selanjutnya yaitu pada bulan 25, 26, 27 sampai dengan bulan 36. Untuk mencari nilai peramalan atau nilai forecast, di sini menggunakan rumus dari forecastnya sendiri yaitu Y sama dengan A ditambah BX dengan nilai Y itu nilai ramalan permintaan pada periode ke T dan A itu adalah intercept, yang B itu adalah slope dari garis kecenderungan, dan X sendiri adalah indeks atau periodenya. Nah, untuk mencari nilai ramalan pada periode 25 itu dengan cara seperti rumus yang tadi sudah dijelaskan dengan A, maksudnya dengan koefisien A sudah ditentukan atau sudah ditemukan hasilnya itu 2969,17 dalam kurung atau tambah dulu. Sebelumnya untuk rumusnya ini sendiri dikunci untuk tidak berantakan. Nah, kemudian di dalam kurung dan dikali dengan nilai B. Ini dikurungin dulu biar tidak berantakan. Atau kita gembok dengan dolar. Terus dikali dengan periode. Aduh, 25. Oke, kita tutup kurung. Ya, saya menjadi 2789. Nah, untuk periode-periode selanjutnya itu pasti sama menggunakan rumus yang sama. Kita tarik saja ke bawah. Oke, sini sudah ditentukan hasil peramalan untuk 12 bulan selanjutnya dengan regresi linear. Dengan bulan 25 itu mendapatkan nilai peramalan paling tinggi yaitu 2789, dan untuk nilai peramalan paling kecil yaitu pada bulan 36 yaitu 2710. Sekian dari penjelasan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Sekian yang dapat dijelaskan oleh Kak 11 mengenai metode regresi linear. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kalian atau semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.